Crossover elektrik China lagi. Ini adalah series i3. Sekarang udah dijual dengan harga sekitar 300 jutaan aja. Dan kalau misalnya kalian mikir, wah ini mobil baru lagi, nggak salah, tapi kurang tepat juga. Kita jelasin kenapa setelah opening. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita bilang, ini sebenarnya mobil nggak baru-baru amat. Kenapa kita bilang begitu? Karena 5 tahun yang lalu, kita pernah bahas mobil ini. Ya, dulu mobil ini kita bahas sebagai DFSK Glory i3. Ya, waktu itu sebagai DFSK, sekarang sebagai Seres. Waktu itu masih setir kiri dan kita nyobainnya di dealer DFSK. Sekarang akhirnya udah pindah jadi setir kanan dan bukan DFSK lagi, tapi Seres. Tapi kalau penampilan, kurang lebih sama aja, cuma logonya jadi Seres, terus lampunya dia udah proyektor dan untungnya dia udah pakai LED jadi nyalanya putih. Tapi bumper depan kayaknya lebih rata dan kayaknya nggak ada lampu yang aneh-aneh ya di sebelah sini, nggak ada gimmick aneh-aneh di bagian depannya. Dan mobil ini masih ada beberapa detail warna biru untuk menandakan kalau dia adalah mobil listrik murni. Ya, ini mobil listrik murni. Nah, dari samping juga nggak ada yang aneh-aneh dari mobil ini. Pelek pakai aksen gunmetal dan ukurannya lumayan, 18 inci. Dan kalau kemarin dia pasti pakai ban impor dari China, ya mobil China. Sekarang udah pakai ban GT radial. Jadi mobil ini kayaknya udah ada TKDN-nya. Rem depan cakram, rem belakang cakram, dan di spionnya ada kamera samping. Jadi mobil ini udah pakai kamera 360 derajat. Dia ada panoramic roof, ada panoramic sunroof lebih tepatnya karena atapnya bisa dibuka kacanya, dan ada roof rail. Dan coba kita iseng dengerin suara buka pintunya. Lumayan solid. Dan di belakang bagian sini itu desainnya mirip kayak Nissan Murano generasi terdahulu ya, bagian sini nih. Dan ini mulai ditiru sama beberapa mobil-mobil lain yang kayak misalnya Chery Tiggo 7 Pro, ini begini juga ya. Bagian sini itu banyak ditiru sama pabrikan-pabrikan lain biar bagian samping itu nggak flat-flat amat ya. Good try ya. Bagian belakangnya lagi-lagi sama ya, desain lampu masih sama, logonya logo Seres. Dia atapnya sloping ala-ala SUV coupe, ada roof spoiler, lampu rem, antena shark fin, dan ada wiper belakang di sini. Dan untuk mobil ini dan mobil Tiongkok kan biasanya kaya akan fitur ya. Yang ini mungkin agak antitesis atau agak anomali karena dia buka pintu bagasinya masih manual. Tapi sama kayak Wuling Cortez. Jadi kalau kita buka pintu bagasi, dia lampunya ini mati, ini jadi nyala. Ini buat keselamatan. Jadi kalau kita buka, orang terutama kalau dalam kondisi gelap ya masih bisa ngeliat kalau ada mobil di sekitar sini. Bagasinya sebenarnya normal, tapi lantainya agak tinggi dan dia ada tonneau cover gitu. Jadi kalau misalnya kita naruh barang-barang misalnya kayak cucian kotor, sendal, sepatu gitu-gitu, bisa tertutup dan nggak akan kelihatan sama orang-orang iseng yang ngintip dari jendelanya. Di bagian bawahnya masih ada kompartemen penyimpanan lagi. Kita tutup. Dan sebelum masuk ke dalam, gue pengen bahas soal casannya. Seperti yang kalian bisa lihat, ngecasnya ada di sebelah sini dan dia colokannya udah Type 2 CCS2. Waktu pertama kali kita bahas, dia masih pakai colokan GBT, untungnya udah disesuaikan dengan standar atau yang umum di Indonesia. Nah, baterainya dia sekitar 54 kWh dengan jenis LFP, lithium ferrum fosfat. Ya, lithium iron fosfat juga sama aja lah ya. Kalau misalnya ngecasnya, dia bisa dari 20 ke 80%, sekitar 5 jam kalau kita pakai AC charging ya 11 kW. Tapi kalau kita pakai fast charger yang DC charging, dia bisa dari 20 ke 80% dalam waktu sekitar 40 menit. Jujur lumayan, nggak cepat banget, tapi dibilang lambat banget juga nggak lah ya. Sekarang kita bahas bagian dalamnya, dan dari 5 tahun yang lalu emang ada sedikit perubahan. Jadi contoh kalau misalnya di setirnya, lagi-lagi dia masih pakai beberapa tombol di sebelah kiri, ini yang buat multimedia dan MID segala macam. Sama kanan, oh yang kanan multimedia, jadi ini mungkin buat MID. Desainnya mirip tombol-tombol di mobil VW Audi gitu ya. Terus logo tengah bukan lagi DFSK atau apa, tapi logo Seres. Dan biarpun dia mobil Tiongkok, dia kayak mobil Jepang. Sen di sebelah kanan, wiper di sebelah kiri. Nah, terus di sini kita juga masih dapat desain AC yang sama.
desain layar tengah yang kayak BMW iDrive yang lama, dan tombol ini start stop juga tetap di sebelah sini, dan layarnya kayaknya agak sedikit beda ya, dan dia udah full LCD, layar LCD. Terus spion tengah dia day and night manual. Coba kita lihat di sini ada lampunya, dan semoga kita lihat di bagian penumpang apakah ada juga. Jadi dua-duanya udah ada, bagus. Dan seperti yang kalian bisa lihat, dia ada panoramic sunroof dan bukanya cukup pakai tombol aja. Terus kita kulik feature apa aja yang ada di mobil ini. Pertama, ada tuas di sini buat cruise controlnya. Tapi kalau ngelihat dari jumlah tombolnya, kayaknya dia bukan adaptif ya. Jadi mungkin cruise control biasa sama kayak beberapa mobil yang dulu-dulu gitu lah. Jadi bukan ada yang terlalu canggih atau terlalu nyaman atau gimana, tapi cuma cukup doang. Oke. Dan dia masih ada peninggalan bekas-bekas mobil setir kiri yang mungkin harusnya diubah. Contoh, biasanya kalau kita pengen gedein volume, tombol sebelah kanan kan, kecilin tombol sebelah kiri. Nah ini kebalik, gedein sebelah kiri, kecilin sebelah kanan. Gimana coba? Lanjut ke bawah, di sini ada wireless charger yang ada logo Qi ini, yang sebelah kayak buat pad doang. Dan upgrade dari yang 5 tahun lalu kita lihat adalah sekarang dia pakai persneling kristal. Agak-agak mirip BMW, tapi ya ini paket hematnya lah ya. Dan sebenarnya ini adalah satu dari sekian mobil yang banyak settingannya dimasukin ke layar sentuh di sebelah sini. Contoh tadi buat AC nih ya. Coba kita lihat menu AC-nya. Kipas, temperatur, dan ternyata dia punya jok penghangat buat masing-masing. Dipencet nggak ada reaksi. Apa mungkin mobil harus nyala dulu? Kita nggak tahu. Dan masih sekitar bagian layar ini ya. Meskipun dia membenamkan hampir semua fungsinya ke dalam layar sentuh, untungnya dia masih ada beberapa tombol fisik buat kemudahan akses kita. Contoh, mau ke menu home, selesai. Pengen display matiin, selesai. Nyalain, itu gampang loh. Tombol tuh bikin gampang segalanya. Jadi nggak harus semuanya dimasukin ke layar. Ini gue appreciate dan gue sangat-sangat menghargai jika semua pabrikan mau nambah jumlah tombol fisiknya, jadi nggak semua itu harus di layar. Dan tadi kan kita bilang kalau misalnya hampir semua settingan AC itu ada di layar. Untungnya masih ada beberapa tombol fisik buat kita ngatur menu AC, misalnya buat fan speed sama buat temperatur. Ya jadi kalau misalnya kita ribet ngurus di sini, bisa dari sini aja. Dan dia AC-nya belum dual zone ya, jadi temperatur ya udah semua dapat sama rata. Dan di belakangnya ada touch panel buat drive mode. Jadi dia ada 3, sport, eco, sama normal. Tapi seperti yang kalian bisa lihat, ini fingerprint magnet banget. Dia ada kamera 360 dan coba kita lihat, ya lumayan oke lah ya. Tapi apakah kita bisa melihat versi 3 dimensinya? Kayaknya nggak bisa ya, nggak ada pilihannya. Ya udahlah. Dan ada auto brake hold, dan ini off kayaknya buat matiin AC kali ya. Auto climate control, dan ada defogger. Dan kalau kita pengen maju begini, mundur begini, dan kalau P ini ditekan, dan rem parkir elektronik. Hampir aja kelupaan. Sebelum pindah belakang, gue pengen kasih lihat kalau di sini dia sebenarnya menunya ya cukup standar, jadi nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Bluetooth, AC, musik, segala macam. Dan kalau kita lihat menu ini, navigasi, settingan, dan kalau misalnya kita lihat settingan, ya pada umumnya lah, dia nggak ada ambient light, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi menu ADAS cuma, jadi ADAS-nya mungkin dia nggak ada adaptive cruise control, tapi ada lane departure sama flood collision warning. Ya sudah. Ya mungkin kalau dibanding mobil Cina lain agak kurang, tapi ya dapatnya begini. Dan kalau kita swipe ke menu yang sini nih, dia ada menu car auto. Jadi ini apa? Ini adalah aplikasi dari DFSK series gitu ya. Ini buat main game di dalam mobil. Jadi caranya kita pencet, kita scan QR-nya, dan kita bisa main kayak, ingat gak game Street Fighter gitu ya. Gamenya sejenis itu. Jadi kalau misalnya katakanlah lagi ngecas gitu, bosen, pengen main game, kita bisa main game di sini dengan HP kita sebagai controllernya. Kayak Tesla, tapi ya nggak tahu apakah efektif atau enggak, karena kalaupun kita nggak pakai aplikasi car auto ini, gue yakin banyak game yang lebih seru di HP kita. Sekarang ke belakang. Oke, duduk belakang Series 3 ini. Kalau misalnya dilihat-lihat mungkin pas ya. Jadi tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga oke. Cuma gara-gara dia baterai di bawah dan baterai itu tebel, ini lantainya tinggi, kaki gue jadi agak ngangkat. Buat perjalanan dekat mungkin nggak masalah, tapi kalau jauh ya mungkin agak-agak berasa sih ya. Atap kancanya bagus, jadi nggak kesannya tuh nggak claustrophobic. Di sini tidak terkesan sempit, dapat nuansa leganya. Dan untungnya dia power window-nya udah full auto dari depan sampai ke belakangnya, cukup sekali tekan dia langsung turun semuanya. Jumlah speaker dia ada sekitar 6 ya. Jadi 2 tweeter, 2 speaker di pintu depan, 2 speaker lagi di pintu belakang, dan dia ada armrest di sini.
komplit dengan cup holder. Ada AC tapi nggak ada controllernya, jadi kita pasrah aja sama yang di depan. Kantong ada dua-duanya tapi agak sedikit kecil, dan lagi-lagi di door trim ada kantong. Jadi di belakang sini, oh ya, ada colokan USB juga. Di belakang sini sebenarnya cukup aja, nggak istimewa tapi juga nggak pantas untuk dikatakan buruk gitu ya. Oke, bahan-bahan di sini empuk, ada plastiknya, sesuai untuk crossover sekelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat komponen tegangan tingginya, dan ada motor listrik di sini, dia penggerak roda depan. Tenaganya sekitar 120 kW dan torsinya 195 Nm. Nggak gede, agak menjurus kecil malah. Nah, kalau baterai penuh, dia bisa jalan sekitar 415 km menurut siklus NEDC. Ya, tapi itu aja yang bisa kita lihat di sini ya, peredam segala macam, oke. Jadi gimana kesan pertama kita ngelihat si Ceres 3 ini, yang namanya Ceres 3. Ini adalah mobil yang mungkin nggak terlalu banyak berubah setelah 5 tahun menanti gitu ya. Bukannya jelek atau gimana, enggak, dia cukup. Harganya juga oke, sekitar 349 juta rupiah. Tinggal satu, gimana nyetirnya, dan dua, gimana branding Ceres, karena belum banyak yang tahu Ceres di sini. Dan ketiga adalah gimana bisa dia menonjol di antara crossover elektrik lain atau mungkin crossover lain yang super padat. Semua merek punya mobil ini, mau merek Jepang, Korea, China terutama, bahkan ada merek Jerman yang jual mobil seharga ini juga. Ya, kita lihat aja lah. Ya, ini mobil cukup, cuma akan lebih cukup kalau misalnya keluarnya lebih awal lagi, nggak tahun ini. Tapi mungkin mereka menganut prinsip better late than never. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.